Halo semuanya. Kita kembali lagi di channel kita. Cerita Bersama TV. Jangan lupa support channel kita ya. Mari kita tonton channel kita. Oke, boss. Banjai adalah sekelompok dewa yang dalam mitologi Sumeria, Akkadia, Assyria, dan Babilonia. Terdapat berbagai keterangan mengenai jumlah Anunnaki dan hakikat mereka, tetapi keterangan-keterangan ini seringkali saling bertentangan. Dalam tulisan-tulisan Sumeria, yang berasal dari zaman pasca Akkadia, Anunnaki adalah dewa-dewa terkuat keturunan dewa langit, yang menentukan nasib umat manusia. Dalam kisah turunnya Inanna ke dunia bawah, Anunnaki digambarkan sebagai 7 hakim yang duduk di hadapan tahta Ereshkigal di dunia bawah. Naskah-naskah Akkadia, seperti epos Gilgamesh, kemudian juga menuliskan keterangan yang serupa. Pada zaman Babilonia kuno, Anunnaki diyakini merupakan dewa-dewa dunia bawah, sementara para dewa langit dikenal dengan sebutan Igigi. Orang Het kuno menganggap Anunnaki sebagai generasi dewa tertua yang telah digulingkan dan dibuang ke dunia bawah oleh para dewa yang lebih muda. Anunnaki sering muncul dalam buku sejarah semu modern, seperti buku-buku karya Zecharia Sitchin, dan dalam teori konspirasi, seperti yang dicetuskan oleh David Icke. Anu, bahasa Akkadia, merupakan dewa langit Mesopotamia kuno. Tampaknya aslinya kepala dewa Pantheon Sumeria, tetapi, pada saat catatan tertulis paling awal, ia telah digantikan oleh putranya Enlil, dewa angin, udara, tanah, dan badai. Peran utama dalam mitos adalah sebagai leluhur Anunnaki, dewa utama agama Sumeria. Diyakini sebagai sumber tertinggi dari semua otoritas, bagi para dewa lain dan untuk semua penguasa fana. Pusat kultus utamanya adalah kuil Eanna di kota Uruk, tetapi pada periode Akkadia, otoritasnya di Uruk sebagian besar diserahkan kepada Dewi Inanna, Ratu Surga. Anu sebentar muncul di epos Gilgamesh Akkadia, di mana putrinya Ishtar, bahasa Semit Timur setara dengan Inanna, membujuknya untuk memberinya banteng surga sehingga ia dapat mengirimnya untuk menyerang Gilgamesh. Peristiwa tersebut mengakibatkan kematian Enkidu, yang menjadi kekuatan pendorong bagi bagian epos yang tersisa. Di dalam agama Het kuno, Anu adalah mantan penguasa para dewa, yang digulingkan oleh putranya Kumarbi, yang menggigit alat kelamin ayahandanya dan melahirkan dewa badai Tesuk. Tesuk menggulingkan Kumarbi, untuk membalas dendam pemutilasian Anu, dan menjadi raja para dewa yang baru. Kisah ini adalah dasar kemudian pengebirian Ouranos di dalam Theogonia Hesiodos. Enki adalah dewa Sumeria untuk air, pengetahuan, gestu perusak, kerajinan, gasam, dan pencipta, Nudimut. Enki juga salah satu dari para Anunnaki. Dia kemudian dikenal sebagai Ea, di Akkadia dan dalam mitologi Babilonia. Dia awalnya hanya sebagai dewa pelindung kota Eridu, tetapi kemudian pengaruh praktik kultusnya menyebar ke seluruh Mesopotamia dan ke orang Kanaan, orang Het serta Huri. Dia tidak hanya dikaitkan dengan rasi bintang kelompok selatan yang disebut bintang Ea, tetapi juga dengan rasi bintang As-iku Pegasus. Dimulai sekitar milenium kedua sebelum Masehi, ia kadang-kadang ditulis secara ideogram angka 40, terkadang disebut sebagai bilangan sakralnya. Planet Merkurius dikaitkan dengan Nabu putra Marduk, sewaktu zaman Sumeria disebut Enki. Dan apa persamaan dengan film Marvels yaitu Eternals? Berikut sinopsis film Eternals. Ketika populasi manusia di alam semesta yang dahulu dihapus oleh Thanos dan kini telah tumbuh menjadi populasi dengan cepat, ternyata keadaan dunia mulai memburuk. Penyebabnya adalah Deviant,
yaitu sosok musuh tertua umat manusia yang kembali mengacau bumi. Cepatnya pertumbuhan populasi manusia juga memberikan energi baru untuk kemunculan Deviant. Hanya perlu sepekan sebelum akhirnya Deviant bangkit. Dan Whitman, yang merupakan sosok abadi, dengan hadirnya ancaman tersebut lantas memanggil para pahlawan abadi lainnya. Mereka sejak 7 abad yang lalu ternyata telah eksis di dunia. Para superhero tersebut kemudian bergabung untuk melindungi bumi dari serangan Deviant. Lantas, kenapa pada saat Thanos mengancam mereka tidak membantu? Dan Whitman dan kolega hanya dapat ikut campur jika situasinya melibatkan serangan Deviant saja. Tim Eternals akhirnya harus turun tangan langsung untuk melindungi bumi. Jadi kesimpulannya, film Eternals Marvels mirip atau bahkan mengadopsi kisah dari Anunnaki yang dipercaya oleh bangsa Sumeria.